pas kalian lagi proses pembuatan lagu tuh kayak ada benih-benih asmara gitu antara kalian berdua, ada nggak sih? Ya. Dunia entertain itu bisa sangat mengerikan kalaupun dari sisi kita nggak kuat. Apa janjian friendzone nih? Wow. We never know. We never know. Langsung pengen gini. Halo Sobat 7 dimanapun kalian berada. Pada episode kali ini kita bakalan ngobrol bareng bintang tamu yang kece-kece. Dan tentunya mereka punya bakat yang luar biasa. Kebetulan keduanya merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat loh. Penasaran kan siapa? Yuk stay tune terus di Sobat 7 Kepo. Bintang tamu kita hari ini, please welcome Nuka and Shakira. Yeay. Yeay. Halo. Hai. Halo. Apa kabar nih kalian? Aku baik banget, makasih ya udah nanya. Alhamdulillah baik. Oh iya, terus kalian sebenarnya udah lama kenal ya? Iya nggak sih? Terus kayak gimana sih ceritanya kalian tuh kenal awal mulanya? Iya, kita udah kenal lumayan lama, dari 2016 ya Nuka ya. Nuka saat itu ikutan ajang pencarian bakat dan aku juga ikutan. Kita ketemu di situ dan meskipun timnya beda, tapi Beda. beda kan timnya. Nah dari situ satu kloter, Ya. jadi kenalnya dari situ. Terus Nuka ikutan beberapa ajang lagi, akhirnya 2021 kita emang sempet lost kontak gitu, akhirnya ketemu lagi dan bikin karya bareng gitu. Berarti secara nggak sengaja ketemu lagi, apa jangan-jangan kalian emang meant to be nih berdua? Lagu kita bisa di stream di seluruh digital streaming platform, meant to be. Kayak emang serba apa ya? Emang serba main tuh maksudnya kayak tiba-tiba Shakira waktu itu ngajakin main. Udah terus tiba-tiba kita cover, kita buat lagu, malah jadi main to be. Terus itu kayak pokoknya semua itu serba tidak direncanakan dengan apa 100% Iya. gitu. Tapi emang karena kita masing-masing punya jiwa explore, terus kita juga pengen mencoba sesuatu yang baru di industri musik ini, jadi kayak ya udahlah terus aja, dan alhamdulillah Meant to be juga. to be dan banyak yang suka juga gitu. Aku juga suka tahu. Coba nyanyi. Terima kasih. Coba. Enggak deh, jelek suara aku. Karaoke aja kali ya kita nanti. Gimana? Iya. Kalau kenapa sih lagunya tuh dijudulin Meant to Be? Mungkin karena tadi juga Nuka bilang semuanya tuh serba meant to be, dan kayak kita bikin lagu pun kan nggak sengaja. Jadi lebih kayak udah jalannya kali kita ketemu, terus kita main, terus kita bikin lagu, terus kita rilis gitu loh. Dan emang pas lagi humming lagi bikin liriknya pun kayaknya judulnya meant to be aja gitu. Akhirnya judulnya meant to be. Karena meant to be, jadi meant to be. Oh, tapi kalian bikin lagunya direncanain gitu nggak sih, kayak Nuka kita bikin lagu yuk, apa nggak sengaja aja apa gimana tuh? Nggak sengaja sih. Jadi waktu itu kita rencananya cuma buat cover. Nah itu kan covernya kayak emang harus rekaman tapi simple gitu. Nah sambil menunggu hasil rekamannya tuh di export audionya, kita sama kayak kita iseng dong buat apa gitu. Buat sejalan, jadi rekaman mentah dong, terus dikirim kamu kirim ke Kak gitu. Enggak, belum. Oh belum? Rekaman mentah itu buat jadi bikin demo juga. Jadi rekaman mentah dulu di voice notes, terus akhirnya aku pulang ke Bandung, dia di Jakarta, aku bikin musiknya dan lain-lain. Terus aku suruh bikin musiknya. Aku sama Nuka bikin musiknya. Terus akhirnya Nuka transferin vokalnya dari jauh gitu, lewat surel gitu. Terus akhirnya aku masukin, terus akhirnya kita gimana Nuk, udaman. Yaudah kita kasih ke label ya, nggak tahu mau gimana, kasih aja. Ternyata suka, A&R kita suka, dan akhirnya ya udah dirilis. Padahal kita sama sekali we have no clue. Seberapa persen pun nggak tahu bakalan bisa jadi duet dan lagunya meant to be bareng. Ya ampun. Nggak ada yang tahu. Iya.
Oh gitu. Terus ada nggak sih pas kalian lagi proses pembuatan lagu tuh kayak ada benih-benih asmara gitu antara kalian berdua, ada nggak sih? Ya. Ya kan? Sweet. Tengok tuh guys. Suka. Kalau benih-benih asmara sih jujur nggak ada, karena emang apa ya, kita benar-benar fokus ke musiknya. Dan kita bahkan sempat intens ngechat, telepon tuh kayak bener-bener nge-pure bahas musiknya mau dibuat kayak gimana. Kita bahkan sempat buat Zoom sama kayak playlist. Bikin Jadi kayak playlist di suatu DSP. satu tempat itu, dan kayak ada Sharing. banyak kita sharing juga, jadi memang fokus bener-bener ke musik gitu. Kita hampir nggak pernah bahas tentang hal-hal yang selain gak musik. kayak romansa gitu, nggak pernah. Kayak kamu lagi apa? Udah makan belum? Gitulah pokoknya. Oh, jadi profesional ya. Profesional. I mean, beside that, mungkin aku sama Nuka teman baik. Jadi kayak kita emang hubungannya baik dan nggak ada masalah apa-apa. Iya kan, Nuk? Nggak ada kan? Nggak ada. Apa janjian friendzone nih? Wow. We never know. We never know. Langsung pengen gini. Kan? Tapi di tengah-tengah bikin lagu itu, kalian ada perdebatan gak sih kayak Nuka maunya gimana, Shakira maunya gimana gitu? Pasti ada sih. Tapi bukan debat ya, Nuk ya. Lebih kayak, Nuk kamu sukanya gimana? Kalau aku sih gini. Kalau gini gimana gitu. Kayak lebih kita nyari jalan tengahnya aja. Kalau debat kan kayak, enggak, ini harus gini. Ya enggak lah, ini kan gini. Ya enggak? Mungkin bisa dibilang perdebatan sama ego sendiri sih. Yes. Jadi kayak kita menahan ego kita untuk lebih muncul gitu. Jadi kayak kan kita ada dua kepala nih. Jadi gimana caranya bisa ketemu jalan tengahnya gitu. Gitu sih. Tapi nggak ada drama ngambek-ngambekan gitu. Waduh, Wah, tidak ada. enggak. No drama di sini. Oh, no drama. No. Keren. Terus kalau ini kan lagunya meant to be tuh pakai bahasa Inggris. Kenapa kalian pakai bahasa Inggris gitu dalam lagu meant to be ini? Sebenarnya Shakira waktu itu sempat buat bahasa Koreanya. Cuman karena terlalu sulit untuk pelafalan, jadi kita pilih Inggris. Oke, emang iya, Nuk ya? Ya, waktu itu pernah dikirim. Aja sih. Pernah waktu itu dia buat bagian Serius? Oh iya, Shakira bisa bahasa Korea? Apa Bisa, gimana? bisa. Coba kayak nggak mau. Ini kenapa? 안 돼요. 아. 한국은 진짜 좋아요. 진짜? 근데 한국은 맨투비라고 한국이 아니잖아요. 근데 외국이 Oh, jadi emang suka Korea nih ya? Suka. Oh, jadi suka NCT gitu. Enggak, semua aku suka. Kan kita siapa ya? Aku Blackpink. Nuka juga suka. Ya udah deh. Oh, kakaknya nggak suka? Aku nggak ngikutin Korea Tapi lagi. rambutnya K-pop banget gak sih? K-pop idol banget. Kayak siapa gitu kayak Kayak tahu. siapa coba? Oh, Nuka juga suka. Suka girl band, boy band ini. Blackpink ya. Oh. Awalnya Nonton itu apa tuh? Kan dia mau konser kan nanti Pengennya di sih. Indo. Maret depan, tahun tahun depan deh. 2023. Pengennya sih, cuman nggak tahu lah. Ayo nonton lah. Nonton. Semangat ya war-nya. Pasti susah Oh. banget. Oke, balik lagi ke Yeah. meant to be ya. Ini Bapak Nuka nih, saya jadi ngomong bahasa Korea nih. Ini inspirasi lagu meant to be dari mana sih? Apa dari kisah pribadi masing-masing kah atau gimana? Masing-masing ada kayaknya. Ada. Jujur aku selama nulis meant to be ada sangkut paut sama diri aku sendiri dan kayak pasti semua orang pernah mengalami titik terendah ya, Nuk ya, bener bener. ya? Dan kita nge-recall itu lagi untuk dibahas di lagu meant to be, kayak ada apa ya, hal-hal motivasi yang bisa kita kasih untuk pendengar juga. So yeah, it's based on our story. Terus kalau misalnya kita bicarain MV nih ya, MV-nya kan udah keluar. Itu boleh nggak sih diceritain itu idenya cerita MV-nya tuh dari mana? Terus ya pokoknya ceritanya tuh dari mana sih awalnya? Dari mana? Habis banget gitu ya, Kak? Mana? Gitu. Dari mana, Nuk? Dari mana? Oh, itu udah konsepnya udah ada dari Yes. tim sebelumnya. Dan kita juga pas itu diajak rapat untuk menentukan
ceritanya apakah udah fix seperti ini, dan kita juga dikasih tahu skripnya pertama kali kan itu karena ada dialognya juga, terus kita dikasih tahu jalan ceritanya kayak gimana, terus ini ntar apa yang akan diangkat di MV itu gitu. Yes. Itu kan kalian tuh ada actingnya gitu kan, itu tuh kalian mendalami perannya tuh gimana sih? Itu basically kita ya Nuk ya? Iya, dari Kira dan Nuka. dari karakter peran tuh juga Kira dan Nuka. disesuaikan Sama seperti sifat asli? aslinya ya. Oh. Cuman tuh mungkin lebih sedikit diperkuat kali ya. Itu kan soalnya kayaknya di Langsung MV konflik itu gitu loh. konflik, terus kita juga yang berantemnya yang benar-benar judes banget, tapi Kita aslinya nggak separah nggak itu. pernah gitu. Oh, pernah berarti. Nggak, aslinya nggak separah itu sikapnya gitu. Gitu. Kirain berantemnya aslinya nggak separah itu. Oke, chemistry udah dapat, temenan udah dari lama juga nih. Kalian ada rencana nggak sih project kedepannya bareng, kayak misal film bareng, YouTube bareng, atau mungkin rilis lagu bareng lagi? Kalau film hampir ya Nuk ya kemarin Nuk. Iya benar. Cuman aku COVID-19. Kena COVID aku beli. Aduh, jadi aku COVID nggak bisa aku syuting. Gitu. Mungkin gitu. untuk project selanjutnya mah aku mah hayu banget kalau Nuka yang main. Masa lebih gampang juga karena kita udah kenal juga sebelumnya udah kalau klop ada juga. film atau project. Tapi yang pasti aku butuh Nuka sih di lagu selanjutnya yang bakal aku bikin juga. Nuk ya, bersedia kah? Iya. Mantap. Ini baru ditembak sekarang Nggak, nih. udah sebelumnya udah. sebelumnya. Kirain baru ya. Agak surprising gitu. Terus kalau boleh tahu nih siapa sih yang lebih bawel, Nuka atau Shakira? Ya saya lah pasti. Kalau bawel ngomong ya pasti aku. Tapi kita kalau soal musik bawel. Sama-sama. Sama bawel. Jadi saling melengkapi nggak sih? Gitu. Jadi kayak Bisa jadi. Bisa dibilang ya sih. Cuman kalau emang secara individu, Shakira lebih aktif, aku lebih pasif. Enggak hiper gitu. Kayak Kalau hiper ya nggak apa-apa. oh enggak. Kelihatan sih kayak Nukanya cool gitu, Shakiranya lebih Kiranya juga. Gulen. Terus kan lagi zaman ya sekarang love language. Pernah denger nggak sih? Love language. Love Pernah. language. Iya. Pengen tahu dong masing-masing love language kalian tuh apa sih? Aku sih yang paling tertingginya apa ya? Tertinggi? Iya Ada urutannya? Ada berapa persen? Ntar aku ntar kamu coba cek. Jadi pertama itu aku act of service. I feel loved when somebody or this one specific person ngelakuin sesuatu buat aku, kayak sebatas kayak misalnya lagi duduk terus kayak langsung kayak Oh, kamu tinggal gini doang, dia peka gitu. enggak, itu kayak lebih ke babul. Iya. Tapi nggak gitu. Asisten dong Maksudnya ya. kayak inisiatif gitu loh, act of service. Jadi mau kamu habis ini makan ya, kamu belum makan kan, gitu kayak di bersihin makan atau apa. Iya ya, ngaliin sepatu gitu ya. Itu mah ini drama banget Lah, ya. Rehan. terus. Terus. Itu act of service tuh. kayak gitu benar. Aduh, rutin. Boleh. Act of service, terus physical enggak. Attack. Iya, physical act of service, quality time, words of physical touch, words of affirmation, sama receiving ya. Nah, sekarang kalau misalkan zodiak kalian apa sih kalau boleh tahu? Aku Leo. Oh, Leo. Kalau Shakira apa? Aku Libra. Ih, sama kayak Adele. Tos dulu. Demi apa kak? Libra, Ya asli. ampun, aku tahu kakak tahu aku. Udah. Kalau yang kalian suka satu sama lain apa sih? Terlepas dari zodiak ya. Oh, mungkin sisi dia yang perfeksionis. Tapi itu ada plus minusnya. Kenapa Itu tuh? Kenapa? Kita dari minusnya dulu aja kan. biar enak ya. Kalau minus mungkin Jadi takut. enggak. Saya kayak setiap contoh rekaman gitu. Aku baru tahu dari A&R label aku juga awalnya seperti itu. Kayak selalu kurang terus pengen coba berharap next yang aku take tuh bakal lebih bagus. Cuman dia bilang kita tiap kali rekaman lagu baru atau apapun tuh nggak mesti selalu yang harus lebih bagus lagi, yang penting cukup aja. Kita dengar itu udah cukup, secara keseluruhan cukup, musik cukup, vokal cukup, itu udah. Jadi
dari situ aku kayak belajar ternyata emang nggak semuanya harus perfect. Maksudnya bukan itu jadi jelek ya, tapi kayak emang seperti yang Tulus bilang, belajar mengerti arti makna cukup. Gitu. Tapi kalau positifnya adalah karena dia perfeksionis, kan pasti banyak pengulangan. Dan itu kalau di musik jadi lebih memberi aku space untuk berpikir lebih dalam lagi. Mungkin dari segi musiknya atau kayak dari segi aransemennya, kan dia kayak ngulang-ngulang terus. Aku jadi kepikiran, kalau dibuat kayak gini kayak bisa di sini bisa gitu. Oh ya. Gitu. Kalau dari Shakira sendiri. Iya juga ya, aku terlalu perfeksionis di situ sih. jadi mikirin. Makasih Nuka ya jadi sadar. Tapi justru ya jadinya makan waktu banyak, tapi jadi malah kayak malah terlalu banyak opsi, jadinya bingung. Padahal yang penting kan cukup dan feel-nya nyampe udah enough ya Nuka. Kalau aku dari Nuka sih yang aku suka dari Nuka itu orangnya mau dengerin orang dan kayak respect gitu loh. Aku ngerasa di respect sama Nuka dan Nuka juga mau dengerin aku, jadi versatile dan very very collaborative gitu loh. Aku kasih Nuka, Nuka kasih aku gimana nih. Jadi itu kayak nggak cuman ya udah enggak, tapi Nuka juga ikut aktif dalam segala pun itulah gitu. Jadi ikut andil di situ. Tipe aku nggak punya tipe sih. Nggak ada tipe. Yang penting nyambung, cocok, diajak ngobrol nyambung. Nggak diajak ngobrol, saya ngomongnya bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa alien, kan nyambung. Tuh. Kayak lebih ke connection-nya itu loh, chemistry-nya cocok ya udah. Mungkin ada sih tipe ya. Jadi ada apa nih? Ada, tipenya? cuman nggak Boleh? terlalu pentingin gitu ya. Ada. Sekian. Tapi boleh nggak disebutin apa gitu? Itu sama-sama aja saya ngejawab semuanya ya kalau gitu. Ya apa ya? Dekat sama keluarganya, baik sama orang tua, terus kayak tanggung jawab, ramah, sopan, bahkan kayak ke waitress, ke semuanya gitu, jadi kayak down to earth, peace. Udah sih gitu aja. Oh gitu ya. Kalau sekarang nggak ada. Tipe kalau sekarang nggak ada. Tapi kalau dulu Jangan-jangan pas gitu. sekolah tuh entah kenapa aku seneng banget kalau ketemu orang yang blasteran. Dulu ya, tapi kalau sekarang udah bodo amat. Soalnya aku juga nggak terlalu mentingin nggak terlalu mentingin secara look atau fisik gitu. Yang penting kayak aku malah punya mimpi kalau misalkan pun aku nanti berhubungan dan pasti akan berhubungan, aku pengen private aja sih. Kayak itu bisa lebih enak gitu. Jadi kayak ya udah yang tahu mungkin cuma aku sama keluarga doang. Dan kalau emang udah waktunya untuk announce ya secara resmi ya udah announce. Tapi nggak ada sesuatu yang kayak harus nih aku pacaran. Kak Feli berniat atau bersedia kah? Gimana Kak, kalau nggak salah di Nuka dulu tuh pernah ditanya, aku inget Nuk. Apa Kamu tuh? pernah ditanya tipe cewek kamu gimana? Kamu tuh bilangnya putih, rambutnya panjang, terus apa lagi sih? Ya kayak kuntilanak tuh sih. Iya, dia tuh ngasih kisi-kisinya kayak kuntilanak. Saya kan kayak orang banyak yang tanya tipe cewek kamu kayak gimana sih? Putih, tinggi, langsing, rambutnya panjang gitu kan. Terus aku mikir lah kuntilanak juga kayak gitu. Basicnya emang kisi-kisinya ya. Oke, nih aku mau nanya, kan kalian tuh tadi udah sempat di-mention juga ya, ikut ajang pencarian bakat. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kalian ambil dari kalian ikut ajang pencarian bakat itu? Saya mempelajari bahwa dunia entertain itu bisa sangat mengerikan kalaupun dari segi kita nggak kuat. Oh, oke. Berarti harus tahan banting, tahan ini ya, segala sesuatu pressure harus tahan gitu. Mental yang paling penting. Oh. Mental harus kuat. Karena kayak kita pertama kali diuji itu semua itu tentang mental. Dari kalau mental kamu, misalnya kalau mentalnya orang itu masih yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit sakit hati atau waktu lomba tuh kayak pengen pulang, itu ya akan menjadi beban sama terhadap diri sendiri. Jadi kayak bakal kepikiran terus gitu. Tapi kalau kita mempunyai mental
salah satunya adalah bodo amat, itu juga bisa cukup membantu. Ya intinya mungkin perbedaannya mental kita itu kayak sudah tahu medanin lebih dulu gitu, kayak emang segininya nih dunia entertainment, jadi persiapan. Yang paling aku ingat banget sih dulu tuh aku pernah banget nih Kak, aku mau nyanyi, tapi aku muntah di belakang panggung. Itu di 2013 di ajang pencarian bakat aku yang pertama. Itu aku inget banget nyanyi lagu apa dan pakai baju apa. Saking kayak I really wanna throw up, cause the anxiety is parah banget ya, sampai kayak aduh takut nervous. Akhirnya aku muntah di belakang panggung, terus kayak malah jadi suaranya ketahan sama bekas-bekas muntah, terus aku minum air hangat. Terus akhirnya aku nyanyi. Tapi aku pernah waktu nyanyi tuh aku pernah yang kayak nyanyi terus tiba-tiba kayak gitu, aku pernah. Sumpah. Dan dulu tuh ngerasa deg-degannya tuh banget ketika mau nyanyi. Tapi sekarang justru nggak ada deg-degan sama sekali, malah jadi kayak udah nyanyi. Karena udah terbiasa mungkin ya. Terbiasa, dan mungkin apa yang harus ditakutin lagi, this is the major that I kuasai gitu loh. Nggak harus takut lagi. Jadi nyanyi bukan pressure ya kalau Iya, sekarang. bukan pressure, malah dinikmatin aja gitu. Mau salah ya udah, kan namanya juga nyanyi. Iya betul. Pasti ada salah dan Haters sih bisa dibilang sih, itu yang sempat buat shock, tapi itu juga yang memperkuat. Jadi kan Nuka juga pernah ikut beberapa ajang pencarian bakat. Dari sebelum-sebelumnya itu belum pernah dapat sama sekali. Sama sekali belum pernah dapat. Nah, setelah ikut yang terakhir ini barulah tahu ternyata ada orang-orang yang seperti itu gitu. Dan waktu itu aku punya pikiran liar yang cukup mustahil. Aku berpikiran kalau apakah mungkin orang itu ada tanpa ada yang membencinya. Awalnya kayak gitu mikirnya. Cuman karena semakin bertambahnya umur, semakin bertambah pengalaman, dan dari segala macam kejadian yang terjadi, ya aku bisa simpulkan bahwa itu sangat amat tidak mungkin. Karena pasti sebagus apapun kita, serapih apapun, sehebat apapun, pasti akan ada orang yang cari celah gitu. Jadi pas aku baca pertama kali, wih, ada nih orang kayak gini. Awalnya sih kesel, kayak pengen balas gitu. Tapi kata kakaknya kan waktu itu di karantina ada yang dampingin, katanya, udah nggak usah, biarin. Karena pasti kedepannya bakal ada yang baru lagi kayak gitu. Jadi kayak kita sabar aja, kalau bodo amat. Keterusan. Jadi kayak ada yang bilang gitu, makasih dah. Gitu. Oh iya, terus kalian tuh punya visi misi yang sama nggak sih di industri musik? Apa sih visi misi kalian di industri musik Indonesia ini? Intinya gini, kalau ditarik garis simpulannya, mungkin kita mau perlahan menghapus stigma bahwa kayak musik itu ada yang cuma ada beberapa musik doang yang akan naik. Jadi kan orang pasti nganggap, oh musik kayak gini nih berarti nanti pasti bakal banyak yang denger. Musik kayak gini bakal biasa aja. Nah, kita dengan lagu Meant to Be ini kayak pelan-pelan tuh menghapus stigma orang itu bahwa kayak semua musik itu pasti akan dinikmati oleh orang-orang tertentu gitu. Dan itu nggak karena namanya musik ya, pasti penggemar musik pun bakal menerima selama itu musiknya emang benar-benar bagus, cara liriknya juga meaningful, dan bahkan kayak contoh Queen, Bohemian Rhapsody, itu kan dari segi musik kan super duper unik kan, ya dong. Dan bahkan tanpa waktu itu juga kalau kita lihat di filmnya ya, kayak produser labelnya juga dia menganggap remeh nggak sih Bohemian Rhapsody? Iya, aku nonton filmnya. Kayak ini lagu apa? Judul apa ini? Terus kok musiknya ada paduan suara gitu. Nah, tapi alhasil adalah itu jadi salah satu hits sampai saat ini bahkan. Ini no one really could ever ini bakal nge-track, ini enggak, ini nge-track, enggak. Musik itu bukan dikotak-kotakan tapi dinikmati. Ya. Kalau visi aku visi misi aku sih I believe in ilmu kontras. I want it to be different, I want to be special. Kayak contohnya di dalam satu ruangan ini ada satu orang yang menonjol, mungkin dia pakai baju hitam, dia pakai baju putih sendiri. Kita pasti fokus ke sana kan, kayak being different is not buat kita jadi kayak sedih dan jadi
aku nggak kayak dia ya. Kan being different is special. And I wanted to be that person. I want to be different, I want to be special. I want to be, aku pengen diinget terus, dan saking bahkan sampai orang ke-annoy karena style aku tuh, karena akunya. Yang penting orang ngeliat aku, karena I want to be special and I want to be different. Yeah, create something new and create something that unforgettable dan mengesankan. Make people have to, apa ya, kayak orang bisa feel something through it gitu. Keren Keren banget banget ya. nggak sih? Keren banget loh ini berdua. Masa sih? Iya, sukses deh. Wow. Waduh. Industri musik ada Udah kalian, itunya. semoga makin levelnya. Sorry, gue terngiang-ngiang banget. Oke, lanjut ya. Ini kan kalian udah kenal deket kan. Nah, pasti ada dong kayak ada hal surprising dari masing-masing setelah mengenal lebih dekat gitu. Oh, kalau Shakira mungkin pas pertama kali kenal, karena aku nggak terlalu merhatiin banget ya. Ya, Jadi mungkin aku kayak apaan sih kok baper? kayak aku ngeliatnya udah kayak yang kayak yang apa, kalem, terus nggak terlalu banyak gerak juga, karena waktu itu dia sempat sakit juga pas di apa, perlombaan itu, ajang pencarian. Nah terus ternyata pas ketemu baru-baru sekarang ini kan, karena apa ya, frekuensi bertemunya lebih banyak, jadi kayak lebih kenal, oh ternyata Shakira tuh orangnya aktif, terus gitu, cheerful gitu-gitu. Itu sih Pak. Gitu. Kalau Shakira gimana nih Nuka? Apakah dia kan cool kelihatannya? Apakah ada hal yang bikin ternyata gitu? Justru karena Nuka itu gini ya, misalnya di dulu tuh waktu di ajang pencarian bakat itu, aku ngeliat Nuka tuh kontras, karena dia beda sendiri. Kamu tuh yang lain pada wah, kamu yang kayak kalem dia gitu. Jadi makanya kayak ini orang emang kalem apa gimana ya Kak? Kayak jadi langsung ngeliat Nuka gitu loh, karena dia diam, beda sama yang lain gitu. Dan ternyata sampai sekarang juga oke, emang gitu stylenya kayak gitu. Dan balik lagi ke ilmu kontras tadi, being different is special. Jadi aku ngeliat Nuka sekarang sama dulu sih sama, cuma sekarang mungkin lebih karena ya frekuensi ketemunya lebih sering, jadi lebih Nuka tuh talkative juga ya gitu. Kok bisa diajak ngobrol ini. Pertanyaan terakhir nih, apa sih target yang pengen kalian capai dalam waktu 3 tahun ini? Ada nggak sih target apa gitu? Sorry. Enggak mau banget. Ke 3 tahun. Aku mau semoga nanti bisa mengadakan intimate concert, karena emang sejak selesai dari ajang itu langsung kena COVID kan. Jadi aku belum bisa ketemu sama orang-orang yang support Nuka, baik secara personal maupun kayak langsung tatap muka gitu, karena emang banyak yang di luar pulau juga. Nah mereka waktu itu berharap ada satu momen dimana kita bisa kumpul bareng gitu, jadi kayak aku pengen ngobrol-ngobrol bareng, dan mungkin salah satu caranya adalah mengadakan intimate concert dimana aku bisa langsung face to face sama Nuka, manggil face Nuka, namanya sobat Nuka, face to face sama mereka, kita bisa nyanyi secara rame-rame, terus juga kayak apa, itu mungkin jadi salah satu impian juga sih. Dan juga paling album gitu. Amin. Aku ya? Iya. Aku 3 tahun ke depan I really wanted to bikin tour di Indonesia dan tour di luar negeri juga. Amin. Dan pengen streamernya nggak hanya dari Indonesia tapi universal. Everyone could literally listen to my song, my music, dan bisa suka dari situ. Dan aku pengen orang ngeliat aku itu ya gitulah, seperti apa yang aku show gitu. Sampai Korea ya. Amin. Terakhir nih, boleh nggak kalian nyanyi berdua lagu Meant to Be? Boleh? Boleh aja. Sedikit aja refnya gitu. Dia Dia ngerti. Udah langsung. Langsung aja. Hits gitu. Ini asli. Aku suara 2 aja tinggi banget soalnya. It feels aku. Oke. Tuh. Wah. Dapat. It feels like you and me are the same, but we're meant to be and we're happy with
'Cause all of these creatures inside has we try not to cry. I think we're the same. We are meant to be. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.